belajar agama Islam, saya tidak pernah keluar. Jadi saya dibawa ke keluarganya dia, saya lihat bagaimana cara ke orang tua salim tangan di tempat saya, di rumah saya tidak ada gitu kan. Nah itulah resikonya nikah beda agama. Jadi keluarga itu nggak ada yang istilahnya datang gitu kan, Mbak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa nih? Dengan Ibu Yusniar. Oh, panggilin ibu siapa, Bu? Panggilannya Yosi. Oke, siap. Ibu Yosi. Bu Yosi ini gimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, ini cerah muka ini. Udah persiapan jauh nih. Insya Allah. Asal dari mana, Bu? Saya dari Sumatera. Jauh juga ya? Kok bisa nyasar ke Kalbar, Bu? Tapi saya kelahiran sini. Oh, saya pikir dari Sumatera langsung ke sini kan? Lalu kita ini mau sharing-sharing, Bu. Oke. Boleh nih kita tanya-tanya. Ibu tinggalnya di mana sekarang, Bu? Saya tinggalnya di Jalan Chandramidi. Chandramidi. Podomoro, Gang Wadale. Oh. Sudah menikah ya, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Siapa tahu belum kan? Ini katanya lagi hamil ya, Bu ya? Iya. Ya, hamil. Masya Allah. Ini semoga jadi wasilah kebaikan ya, Bu ya? Insya Allah. Nah, Ibu nih aslinya nih suku apa nih, Bu? Saya suku Batak. Suku Batak ya, dari Sumatera tadi, Ibu ya? Saya pikir ada Dayak juga di sana, Bu. Jarang. Jarang ya, Bu? Insya Allah. Oke. Berarti dulu agamanya apa, Bu? Saya Kristen. Oh, iya, rata-rata di sana ya, Bu ya? Iya. Kristen ya. Insya Allah. Boleh tanya nih, Bu, pertama kali kenal Islam tuh kapan, Bu? Saya kenal Islam karena saya dulu SD-nya negeri, jadi kebanyakan kan kalau belajar agama Islam saya tidak pernah keluar. Oh. Jadi saya memahami dari kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Saya masuk mualaf. Oh, 2 SMA nih masuk Iya. Islam nih? Masya Allah. Ini gimana ceritanya nih, Bu? Karena saya mualaf, karena istilahnya kan papa sama mama kan rumah tangganya kurang harmonis. Oke. Ketika itu saya pacaran, saya dapat Muslim. Saya lihat saya dibawa ke keluarganya dia, saya lihat bagaimana cara ke orang tua salim tangan di tempat saya, di rumah saya tidak ada gitu kan. Bersaudara mereka ke Muslimnya tuh erat gitu, beda dengan kita, ya kan. Kita mau pergi aja gitu kan, sementara kita nggak ada. Jadi kalau saya ke rumahnya dia, walaupun saya belum jadi menantu dulu, saya salim tangan sama papanya, sama mamahnya. Dari situ mulai ada pencerahan. Lama-lama akhirnya dia keluarganya datang, kami tunangan, sekalian masuk Muslim. Langsung masuk Muslim ya? Itu posisi masih SMA, Ibu ya? Masih SMA kelas 2. Oh, Masya Allah. Tapi SMA lanjut Sampai lulus. Sampai lulus ya? Ya. Oh, Masya Allah. Oke. Berarti memang adab ya, Bu ya? Yang Ibu lihat dari keluarga Muslim ya? Iya. Masya Allah. Oke, ini tentunya karena memang saya pun tahu dari Batak juga kan memang keras. Karakternya keras. Gimana tanggapan orang tua Ibu waktu itu? Alhamdulillah, karena saya anak tunggal, papa saya tidak pernah melarang. Walaupun dia istilahnya keras, dia bilang agama kan kepercayaan kan sama Tuhan, dia bilang. Memang caranya berbeda, tapi kan kamu tetap anak saya, dia bilang kan. Etika dan adat tuh kan tidak bisa hilang. Cuman caranya aja yang berbeda, dia bilang kayak gitu. Papa saya bilang begitu. Jadi saya diperbolehkan. Walaupun dari pihak keluarga mama sama keluarga bapak buang saya. Oh, dibuang juga ya, Bu? Iya. Karena kan tante saya ada penginjil. Oh, alah. Berat juga ini. Berat. Tapi gimana akhirnya bisa meyakinkan keluarga, Bu? Karena papa saya bilang, kamu anak saya. Memang saya bersaudara sama mereka, tapi kan yang punya hak penuh papa sama mama, ya kan. Yang kamu lihat ya saya dengan mamamu, bapak dengan mamamu, bukan mereka, dia bilang gitu.
Jadi papa saya kasih istilahnya kasih wejangan, ya saya terima. Yang penting kan rasa hormat saya kan tidak berubah sama mereka. Ya. Sampai saya balik ke Medan tuh, sampai dibilang sama mereka, untuk apa nikah? Beda piring, dia bilang kayak gitu. Karena kan pas acara tulang nikah di sana kan, dia bilang, itulah resikonya nikah beda agama. Dia bilang, akhirnya kau makan kan makan beda piring. Dia bilang, tidak sama kami, dia bilang. Tapi datang ya? Saya datang. Mereka juga datang ikut pernikahan? Cuman ya saya di situ kan sudah muslim. Jadi ya mereka makanan khasnya mereka saya masak sendiri. Ya kita kan tahu diri. Ya, itu acara apa, Bu? Acara nikahan. Nikahan siapa? Nikahan paman saya. Oh, waktu nikahan paman akan ada acara mengadati kan, kalau orang Batak kan. Tapi piringnya beda gitu ya. Oke. Saya sendiri yang beda. Ibu sendiri yang beda. Karena kan beda makanannya. Minoritas sekali ya. Insya Allah. Kalau dari keluarga mama memang rata-rata Nasrani. Nasrani ya. Kalau dari papa banyak yang Muslim, karena kan mereka kan ada yang nikah sama orang Padang, ada yang nikah sama orang Jambi. Jadi sudah berbaur. Berarti itu yang membuat pemikiran Bapak itu terbuka? Ya. Walaupun Bapak saya istilahnya keras, macam preman, tapi alhamdulillah sama saya kekerasannya itu enggak ada gitu, Pak. Kasih sayangnya ada. Jadi kamu yang mau melangkah, kamu yang mau berumah tangga, itu kan antara kau dan Tuhanmu. Untuk apa kamu membodohi dirimu sendiri? Sedangkan pendeta saya aja bilang boleh nikah, tapi nanti habis nikah ambil agama masing-masing. Oh, itu pendeta ya? Pendeta saya bilang seperti itu. Tanggapan Ibu waktu itu gimana? Saya kan di situ masih kelas 2 SMA. Kan belum ada istilah mau menikah kan, karena kan masih sekolah. Jadi saya berpikir kita bohong sama manusia aja dosa, apalagi kita bohongin Allah. Saya takut, ya kan? Kita sedih, kita bicara sama orang tua, istilahnya ndak ada dasar hidup kita, bah kalau ndak ada agama. Untuk apa kita membodohi diri kita sendiri? Itulah pegangan saya gitu ya, Bang. Tapi jawabnya gimana waktu itu, Bu? Saya sama pendetanya. Ya. Saya bilang kita lihat ke depan. Insya Allah kalau dia bisa membimbing saya ke jalan yang lebih istilahnya mengenal Islam, mungkin kan kita tidak akan berubah ya kan, Bang kan? Alhamdulillah suami saya juga agamanya Insya Allah kuat. Masya Allah, itu yang penting Bu ya, iman dan imam. Iya. Kalau suami orang mana, Bu? Suami saya orang Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Oke, saya agak error di sini, Bu. Soalnya kan Sumatera ke Banjarmasin. Kok bisa ke Kalbar? Saya dulu di Kalbar, ke mama bangkrut, jadi pindah ke Kalsel. Oh, pindah ke Kalsel. Saya SMA-nya di sana. Oh, tapi kapan tiba-tiba ke Kalbar ya? Saya ke Kalbar dari sudah 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Saya sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Gitu. Berarti sama suami ya? Iya. Oh, memutuskan untuk sini lagi. Berarti kalau Ibu ibaratkan masih bisa balik kampung lah hitungannya ya? Balik ke kampung mana ya? Ke Medan. Ke Kalbar ini belum pernah, atau memang pertama kali nikah, maksudnya saat nikah baru pindah ke Kalbar, atau memang sebelumnya pernah ke Kalbar? Saya lahir di sini. Lahir di sini. Itulah saya pikir mungkin balik kampung ya. Kampung halaman kan lahir ya? Iya, tanah kelahiran kita. Tanah kelahiran. Oke, sekarang anaknya berapa, Bu? Anak saya 4. Ini yang dalam perut? Yang sama yang dalam perut nih, 4. 4 dah ya. Insya Allah. Bagaimana sekarang sudah masuk Islam perasaannya? Saya masuk Islam tahun 2002. 2002? Ya. Nah, itu pertama kali kenal Islam sampai akhirnya masuk Islam itu apa perasaan Ibu? Saya kenal Islam karena masih remaja dulu kan, belum paham. Belum paham. Setelah menikah paham sedikit-sedikit. Lagian di Kalsel kan ajaran agama Islamnya kan agak kuat. Ya. Jadi dari keluarga suami kan rata-rata Muslim semua. Jadi kita dilajarin. Yang saya downnya itu di saat papa saya meninggal.
Jadi keluarga itu nggak ada yang istilahnya datang gitu kan, Mbak. Dan saya sendiri. Saya kan nggak punya saudara. Hanya mama aja saya punya. Jadi mereka istilahnya dibuang ya dibuang gitu kan. Kalau kita nelpon apa gitu. Istilahnya kan kita ini kan anak, apalagi kan kalau orang Batak itu ikatan antara tulang sama keponakan kan kuat. Didatangin dikasih support atau apa, sabar ya, kamu kan sendirian, sabar, rawat mama gitu kan. Memang sih kita udah berumah tangga, istilahnya pikiran kita bukan anak-anak lagi gitu kan. Palingnya dikasih dukungan, Bah. Agama itu kan bukan landasan untuk istilahnya kita bisa bersaudara sama orang lain pun kita bisa bersaudara. Kenapa harus didasari dengan agama, ya kan? Apa bedanya agama Nasrani sama Muslim? Nggak ada. Kalau namanya memang saudara, ada ikatan darah, kenapa nggak dirangkul? Maksud saya begitu. Tapi mereka nggak ada. Padahal istilahnya mereka itu berpendidikan, ya kan? Sekolah, lebih tua daripada saya. Saya ini kan anak, rangkullah saya. Jangan dibuang gitu, Pak, kan? Walaupun istilahnya kamu penginjil, saya ini istilahnya masih dominan lah agamanya kan. Misalnya masih bisa ke kanan, ke kiri. Kalau kamu ndak bantu saya, ndak kasih saya dukungan, saya ndak akan kuat. Tapi saya berpikir lagi, itulah hidup. Biarkanlah saya sama mak saya, sama suami saya, sama anak-anak saya merangkul sendiri. Tanpa mereka pun saya bisa. Nah, saya berprinsip begitu, Bang. Walaupun saya dulu tuh istilahnya bantu suami saya cari duit, yang penting saya tidak minta-minta. Saya gitu, Bang. Sampai nangis. Iya. Emang kalau udah bahas keluarga itu sedih. Karena memang ada ikatan emosional yang kita tuh tidak bisa jelaskan juga. Nah, berarti memang sosok nggak jauh. Mereka di Sambas. Oh, di Sambas. Oh. Sambas sama di Ngabang. Berarti memang udah kumpul sini semua sebenarnya ya keluarga. Memang keluarga banyak di sini. Keluarga besar lah ya di sini ya. Oh, Masya Allah. Tapi gimana sekarang hubungan ibu dan keluarga? Saya lost contact. Lost contact. Oke, ini wasilah, semoga jadi wasilah. Apa pesan ibu untuk keluarga? Saya berpesan, agama itu bukan tempat istilahnya untuk kita semakin jauh, ya kan, Bang, kan? Agama itu landasan kita untuk beriman sama Tuhan supaya kita bisa menyayangi sesama, ya kan? Sama orang lain aja kita bisa menyayangi, apalagi ada hubungan darah. Istilahnya bukan hanya dari saya aja yang bisa masuk mualaf. Mungkin nanti turunan mereka mungkin ada nanti yang mengikuti jejak saya, kan? Kita kan tidak tahu, Bang. Ya harapan saya berbaik sangkalah sama semua agama. Jangan dianggap Islam itu sebagai teroris. Kebanyakan mereka kan beranggapan seperti itu. Kalau mereka mempelajari mungkin enggak. Sama halnya kita juga Muslim beranggapan jelek dengan agama mereka. Jadi beranggapan baiklah, ya kan, Bang, kan? Jangan istilahnya saling menjelekkan agama. Itu aja. Ya, agama itu kan kayak dimana itu pilihan. Ya. Pilihan setiap individu. Kan individu ini punya hak masing-masing. Nah, kalau dia percayanya sama Tuhan yang ini, ya udah. Itu imannya masing-masing. Imannya masing-masing. Karena memang kita tidak harus punya agama ini, punya agama itu, tapi ikatan manusia kita putus. Ya. Sedangkan agama melarang untuk manusia itu berpecah belah. Ya. Kalau ada agama, tapi tetap dirangkul, ya, Bu, ya. Ya, dikasih dorongan. Kasih dorongan. Nah, padahal dari situlah hidayah itu bisa datang. Ya. Insya Allah. Banyak yang orang istilahnya satu keluarga beda agama tapi harmonis. Ya, betul. Tergantung dari pemikirannya aja. Ya. Kalau pola pikirnya luas, istilahnya dia banyak berteman di mana-mana, istilahnya nggak monoton. Ya. Tapi kalau mereka hanya berkawan dengan, maaf kata, dengan suku mereka, dengan hal-hal mereka aja, ya pasti bersikap monoton. Ya.
sama satu lagi, kebanyakan orang itu kan menganggap agama dan suku itu melekat. Ya. Itu masalah. Sebenarnya apapun sukunya, misalkan saya sendiri, saya Dayak, agama saya Islam, tapi belum, kebanyakan orang kan mikirnya ya udah berarti saya Melayu kan, Iya. karena agama saya Islam. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Saya tetap mengakui kalau saya orang Dayak. Iya. Ya apapun sukunya lah, kan kita tidak bisa request Dia bisa juga. dibuang. Tidak bisa kita buat-buat. Nggak bisa dibuang, nggak bisa dibuat-buat, Pak. Iya, itu masalahnya. Apalagi kalau di suku kami kan ada marga. Iya, Jadi nggak bisa dibuang. Mau kemanapun kau buang tetap ada marga tetap itu. ada. Nah itulah, suku dan agama itu suatu hal yang berbeda sebenarnya. Tetapi dengan agama inilah sebenarnya suku-suku yang ada itu saling rukun. Ya, Nah, harusnya kayak gitu. sebenarnya. Sebenarnya harusnya kayak gitu, wajib. Oke Bu, terima kasih. Ini Oke. terakhir, Iya, Bang. motivasi untuk mualaf di luar sana. Ke pesan saya tetap semangat, tetap dalamin ilmu agama, karena itu keimanan kita. Jangan berputus asa. Kalau toh kita dibuang sama keluarga kita, yang penting kita punya akhlak dan iman. Insya Allah kemanapun kita melangkahkan kaki pasti bisa makan tanpa bantuan mereka. Jadi tetaplah semangat, tambah terus ilmu, belajar dan dalaminlah ilmu agama Islam. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik. Maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mu'alaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.